Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader CWSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SWSD di tanggal 2 November 2023, yang dimana saat ini harga terjadi kenaikan ya setelah di sesi Amerika mengalami penurunan cukup signifikan, dan di hasil PMC semalam harga tertahan di zona buy kedua, dan kemudian saat ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya dari area zona buy kedua, kembali melakukan kenaikan menguji key levelnya yaitu di 1986.42 ya. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan lagi untuk teman-teman semuanya seperti apa pandangan yang akan saya berikan mencari zona buy dan zona sell-nya ya. Jadi di sini saya akan hapus semua dulu. Oke, untuk saat ini harga di area key level di untuk poin area ini kita bisa jadikan sebagai zona sell ya. Ini sebagai zona sell 1, ini sebagai zona netral ya, bisa kita jadikan sebagai zona sell dan zona buy dengan syarat ya ketika untuk melakukan kenaikan wajib breakout di atas dari key levelnya ya di 1986.4282. Namun apabila tertahan di area ini maka akan berpotensi untuk kembali melakukan penurunan ya. Ini kita akan tandain di sini. Kemudian untuk zona berikutnya ini kita ambil di area ini, akan menjadi zona buy berikutnya ya. Kemudian area berikutnya kita bisa ambil di titik RBS nya, yaitu resistance become support ke area ini. Oke, untuk zona sell berikutnya juga kita tempatkan di area support yang sudah di breakout, dan di area resistennya sebagai zona sell kedua. Oke, untuk zona sell ketiganya kita cari di harga sebelumnya, kita bisa ambil di area ini ya, di resisten sebelumnya sudah terbentuk di harga sebelumnya ya, sampai di area ini itu di 2020 2018 untuk zona sell ketiga. Oke, jadi ini akan kita pantau. Sekarang saya akan masukkan angkanya dulu ya untuk kita perhatikan. Di sini kita masukkan sebagai zona netral. Jadi saya akan buatkan skenario nya nanti ya, saya akan masukkan angkanya dulu. Oke, ini untuk zona netral ya, 1984 sampai dengan 1986, yang dimana jika harga tidak berhasil breakout di atas dari 1986.82 maka potensinya akan terjadi penurunan kembali ya, dengan opsi akan terjadi sideways di area ini di antara zona netral dan juga zona buy satunya ya. Ini sebagai zona buy 1 di harga 1975 1972. Kemudian zona buy kedua kita ambil di 1965 1962. Oke, kemudian zona buy ketiga kita tempatkan di 1957 1954 ya. So, kita ambil di 1953. Oke, untuk zona sell itu di harga 1991 sampai dengan 1993 ya. Dan zona sell kedua kita tempatkan di 2006 2009, dan zona sell ketiganya di 2018 2020 ya. Oke, sekarang saya akan buatkan skenario nya. Jadi untuk skenario nya
jika nanti harga tertahan di area ini dan terjadi penurunan, maka potensinya akan terjadi sideways di area ini ya sampai menjelang nanti malam news. Jadi kita pantau saja seperti apa untuk review newsnya, nanti saya akan kirimkan di grup Telegram. Jadi potensinya akan terjadi sideways di area ini jika tertahan di area ini ya, di zona netralnya. Namun apabila nanti dia break di atas dari zona netral ini yang dimana juga ada key levelnya itu di 1986, maka potensi skenario nya akan terjadi seperti ini ya, ya melakukan kenaikan kemudian mencapai support yang sudah di breakout ya, yang dimana ini akan menjadi resisten kemudian retest ke area ini dan melanjutkan kembali kenaikan ke zona sell kedua. Dan apabila harga berhasil break di bawah dari zona B1 yang dimana ini merupakan key level juga di 1975, maka targetnya akan terjadi penurunan ke area zona B kedua yang dimana posisinya sebagai area demand ya. Kemungkinan besar akan seperti ini ya, ini akan kita perhatikan nantinya. Namun apabila ketika mencapai zona B kedua kemudian harga kembali melakukan kenaikan dan masuk di area ini, maka dominan masih memiliki opsi untuk melanjutkan kenaikannya kembali menguji ke area 2006-2009 kembali ya. Jadi kita tunggu saja seperti apa perkembangan untuk hari ini. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman semuanya, jangan terlalu overtrade ya, karena hari ini ada news high impact juga. Dan besok news pump payroll yang dimana ketika menjelang news pump payroll itu biasanya akan terjadi pergerakan-pergerakan yang cukup ekstrim ya menjelang news pump payroll. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman semuanya, jaga money management kalian dengan baik. Jadi untuk sementara pantauan saya seperti ini dulu. Silakan dipantau juga untuk teman-teman semuanya, silakan dianalisa ulang juga. Semoga hari ini kita semua bisa mendapatkan profit kembali ya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk di indeks dolar ini terjadi penurunan yang cukup signifikan juga ya di news PMC-nya semalam itu di pukul 1. Ini terjadi penurunan signifikan juga dan kembali ke area sideways-nya, dan saat ini tertahan di titik support ya, titik support, dia tertahan di titik supportnya. Jadi untuk skenario dari indeks dolar saat ini saya akan hapus dulu beberapa ya, dan kemudian ini key levelnya di 106.99. Jadi untuk skenario indeks dolar hari ini, jika nanti sampai sesi Eropa harga kembali dia berhasil break di area ini di 106.65, maka targetnya dia akan melakukan penurunan. Oh sorry, ternyata ada gap ya, sini ada gap untuk indeks dolar, gap di area ini, dan dia sudah berhasil break di bawah dari supportnya di 106.65. Jadi targetnya untuk hari ini indeks dolar masih akan terus melakukan penurunan menguji ke 105.92 ya untuk target saat ini. Kalaupun nanti melakukan kenaikan maka dia akan retest ke area ini di 106 sampai dengan 106.74 ya. Jadi targetnya dia akan retest kemudian lanjut kembali melakukan penurunan dan dengan target penurunan ke 105.92 ya. Yang dimana jika di itu berhasil di breakout juga maka targetnya akan berlanjut ke area 105.61. Jadi untuk saat ini jika terjadi kenaikan pada indeks dolar kemungkinan besar akan terjadi koreksi saja kemudian melanjutkan kembali penurunannya. Jadi untuk sementara target analisanya seperti itu untuk indeks dolar dan juga SSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.